Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 7 pada tugas uji pemahaman pada halaman 400 sampai 402 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Baik, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Panhypopituitarism adalah istilah yang semua terkait dengan penurunan sekresi semua hormon hipofisis anterior. Gejala yang tidak dialami oleh penderita panhypopituitarism adalah titik-titik. Bagian berikut adalah jawaban yang termasuk opsi tidak dialami oleh penderita, yaitu adalah opsi D, meningkatnya produksi urin di ginjal. Panhypopituitarism terjadi ketika terjadi penurunan sekresi semua hormon dari hipofisis anterior. Beberapa gejala yang biasanya dialami yaitu tidak mengalami fase pubertas, pertumbuhan tinggi badan terhambat, hilangnya fungsi seksual saat dewasa, dan mudah lelah serta berat badan menurun. Namun, terkait dengan peningkatan produksi urin, ini tidak terkait dengan kondisi ini. Karena gangguan pada fungsi hipofisis cenderung menyebabkan penurunan sekresi hormon yang mengatur keseimbangan air, bukan meningkatkan produksi urin. Kemudian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Pada suatu penelitian, ilmuwan membagi pencit menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol, diberi suntikan larutan fisiologis, dan kelompok yang diinjeksi senyawa X, Y, dan Z. Setelah diberi suntikan, kadar Ca2+ dan Na+, serta glukosa diukur pada sampel plasma darah. Hasilnya dirangkum dalam grafik berikut. Senyawa X, Y, dan Z kemungkinan adalah titik-titik. Bagian berdasarkan analisis grafik, diketahui bahwa serum Ca2+ ini meningkat pada injeksi Z. Untuk serum Na+, relatif stabil di semua kelompok. Untuk glukosa meningkat pada injeksi Y namun menurun pada injeksi X. Dari pola ini, kemungkinan diketahui senyawa X menurunkan glukosa. Ini terkait dengan insulin, yaitu menurunkan kadar glukosa darah. Untuk senyawa Y meningkatkan glukosa. Ini termasuk senyawa glukagon atau adrenalin yang memicu pelepasan glukosa ke darah. Untuk senyawa Z ini meningkatkan Ca2+, ini adalah paratohormon yang memang fungsinya meningkatkan kadar Ca2+ dalam darah. Sehingga pilihannya sesuai, senyawa X insulin, senyawa Y glukagon, senyawa Z paratohormon. Ini sesuai dengan opsi E. Bagian kita lanjut untuk soal ketiga, perhatikan grafik pola pertumbuhan salah satu organ penyusun tubuh berikut. Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah titik-titik. Bagian berikut adalah analisis grafik bahwa grafik menunjukkan pola pertumbuhan organ yang meningkat signifikan pada usia remaja, ini sekitar pubertas dan mencapai 100% saat dewasa. Jika diperhatikan, ini organ dengan pola pertumbuhan seperti ini kemungkinan adalah organ reproduksi seperti testis atau ovarium. Nah, testis mengalami pertumbuhan pesat saat pubertas dan menghasilkan testosteron, hormon yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pria. Jadi kita bisa pilih opsi D terkait dengan organ tersebut menghasilkan testosteron. Kemudian kita lanjut untuk soal keempat. Perhatikan grafik perubahan kadar glukosa dalam darah setelah ada stimulus dari lingkungan berikut. Hormon yang bertanggung jawab terhadap perubahan konsentrasi glukosa darah pada 30 menit pertama adalah titik-titik. Kalau diperhatikan pada grafik, menunjukkan kenaikan kadar glukosa darah hingga puncak sekitar 30 menit, kemudian menurun perlahan. Ini menunjukkan adanya peningkatan kadar glukosa darah setelah konsumsi makanan atau respon terhadap hormon tertentu. Nah, diketahui bahwa hormon yang berperan dalam kenaikan glukosa darah ini ada adrenalin, memicu pemecahan glikogen di hati menjadi glukosa. Kemudian kedua ada glukagon, yaitu meningkatkan kadar glukosa darah dengan memecah cadangan energi.
Nah, jawaban yang paling sesuai dari pilihan atau opsi yang tersedia ini adalah adrenalin. Itu berperan dalam peningkatan glukosa darah terkait dengan kondisi stres atau kebutuhan energi cepat. Kemudian kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan grafik hasil percobaan pengaruh injeksi aldosteron terhadap fisiologis hewan berikut. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa fungsi aldosteron adalah titik-titik. Again, kalau kita perhatikan setelah injeksi aldosteron terlihat tekanan arteri meningkat, volume cairan ekstraseluler meningkat, namun ekskresi natrium urin menurun. Jadi kesimpulan, aldosteron berperan dalam retensi natrium di ginjal, menyebabkan peningkatan volume cairan dan tekanan darah. Ekskresi natrium berkurang karena natrium dipertahankan di tubuh yang menarik lebih banyak air ke dalam pembuluh darah, sehingga peningkatnya tekanan arteri dan volume cairan ekstraseluler. Jadi sesuai dengan opsi D, yaitu meningkatkan volume cairan ekstraseluler dan tekanan arteri. Dan itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 7 pada sisi tugas uji pemahaman pada halaman 400 sampai 402 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika durasi video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.